Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga senantiasa sehat ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, Pak Dini ingin tahu apakah ada teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak ya? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku tetap sehat selalu dan semangat untuk belajar. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar seorang tokoh dari Jawa Barat. Ada yang tahu tidak siapakah beliau? Oke, benar sekali. Beliau adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Sunan Gunung Jati dengan metode bercerita. Nah, karena itu anak-anakku simak ya cerita dari Pak Deni. Baik, sudah siap semua? Oke. Sunan Gunung Jati atau nama lainnya Syarif Hidayatullah lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Temenggung Cirebon pertama sekaligus uak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Temenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peran membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah uaknya wafat. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai puseur bumi. Dalam bahasa Indonesia, pusatnya dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan oleh Syarif Hidayatullah dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubit Zaman Khalifatur Rasulullah. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti
Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Pada masa itu, di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Sorosowan, anak dari Prabu Jayadewata atau Siliwangi, yang menjadi pucuk umun atau penguasa untuk wilayah Wahanten pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umun untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Sorosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winaon lahir pada 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Sorosowan yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Sorosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Sorosowan. Pada masa tersebut, dia juga membangun alun-alun, pasar, masjid agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umun di Wahanten pesisir adalah Arya Surajaya, putra dari Sang Sorosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah meninggalnya Sang Sorosowan pada 1519 Masehi, Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten pesisir hingga tahun 1526 Masehi. Kompleks Istana Sorosowan akhirnya selesai pada tahun 1526. Pada tahun yang sama juga Arya Surajaya, pucuk umun Wahanten pesisir, dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Wahanten pesisir kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kedua wilayah Wahanten Girang dan Wahanten pesisir disatukan menjadi Wahanten yang kemudian disebut sebagai Banten dengan status sebagai Depaten atau provinsi dari Kesultanan Cirebon pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah, sekitar tanggal 8 Oktober 1526 Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badra Masa tahun 1491 Saka dalam usia 120 tahun. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fatahillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, Zainul Arifin, yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Demikian tadi anak-anak kisah tentang tokoh kita hari ini, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Semoga dapat menginspirasi kita semua ya, terutama dalam memperjuangkan syiar Islam. Untuk itu, sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.